Hai, bersama Dao Donghua di sini, membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Energi urat nadi surga, begitu luas, begitu agung. Seorang ahli seperti Jun Changsheng, dalam tubuhnya pasti menyimpan energi urat nadi surga yang sangat kuat untuk kultivasi. Namun sekarang, semua itu dihantam oleh Fang Han, lalu mulai diserap. Dunia dalam tubuh Jun Changsheng telah kacau, tetapi hukumnya masih kokoh. Namun cadangan energinya tak mampu menahan penyerapan Fang Han. Energi urat nadi surga yang luar biasa, terima kasih. Fang Han tertawa panjang, energi itu diserap dan disimpan dalam tubuhnya. Hanya dalam 20 hingga 30 tarikan napas, puluhan aliran energi tersedot habis. Setiap satu aliran, cukup untuk membuat seseorang mencapai puncak kekuatan langit dan bumi. Energi-energi itu saling bergejolak dalam tubuh Fang Han, mulai dipadatkan, bersiap untuk meledak. Bom! Tiba-tiba, Fang Han mengeluarkan satu pukulan. Teknik tinju Zongyong Shen Kuan. Pukulan itu menghantam tubuh Jun Changsheng, langsung memecahkan segel besar di dalam tubuhnya. Sekejap, sebuah urat energi raksasa membanjiri seluruh ruang. Aura suci memenuhi langit dan bumi. Fang Han melihatnya, itu bukan sekadar energi, melainkan urat nadi suci yang utuh. Sama seperti fondasi Sekte Yuhua, fondasi dari sebuah ajaran tertinggi. Urat nadi suci, dalam tubuh Jun Changsheng ada urat nadi suci lengkap. Dengan ini, seseorang bisa membangun sebuah sekte tertinggi. Tak heran kekuatannya hampir tak ada habisnya. Nilainya jauh melampaui energi urat nadi surga biasa. Jika sebelumnya seperti emas, maka ini seperti gunung perak utuh. Bagus. Urat nadi suci ini, milikku. Fang Han membuka mulutnya. Wus! Urat nadi suci yang bergulung langsung tersedot masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan para ahli tertinggi pun sulit mengambil sebagian kecil dari urat nadi suci. Namun Fang Han bisa menyerapnya utuh. Karena, Totem Ken, masuk. Totem Ken muncul kembali. Dengan kekuatan dahsyat, urat nadi suci langsung tersedot ke dalamnya, mengalir seperti sungai, lalu masuk ke kedalaman artefak itu. Begitu terserap, Totem Ken bergetar hebat, berat sekali. Namun dengan kekuatan Fang Han saat ini, ia masih mampu menahannya. Brengsek, Jun Changsheng meraung, mencoba melawan mati-matian. Namun semua usahanya dipatahkan dengan mudah. Jun Changsheng, terima kasih atas urat nadi suci dan energi urat nadi surgamu. Aku akan menerobos ke ranah dewa. Lihat baik-baik, setelah aku berhasil, aku akan benar-benar membunuhmu. Kau bahkan tak akan punya kesempatan untuk melawan. Fang Han merasakan energi dalam tubuhnya telah mencapai batas. Ini saatnya, terobosan. Tubuhnya berubah menjadi tungku agung. Ia langsung memicu kesengsaraan. Sekejap, langit dan bumi dipenuhi petir. Jun Changsheng mencoba menyerang, namun petir jatuh deras. Ia ikut tersambar, tubuhnya hangus, terpaksa mundur. Kenapa petir ini begitu kuat? Ini, petir kekacauan. Mustahil. Di langit, gas kekacauan berkumpul, bergejolak, lalu meledak. Dunia seolah kembali ke era kehancuran. Para ahli di luar arena terkejut. Ini, kesengsaraan kekacauan. Bahkan para ahli tertinggi pun sulit menghadapinya. Fang Han baru menerobos ke ranah dewa, tapi menghadapi kesengsaraan seperti ini. Langit berubah menjadi lautan petir. Di dalamnya, makhluk petir kuno muncul satu persatu. Mereka menyerang Fang Han dengan teknik pemusnah zaman purba. Namun, Fang Han tetap tenang. Sebaliknya, Jun Changsheng justru menderita. Brengsek, aku ikut terseret. Ini aura kehancuran. Walau tak sekuat saat kehancuran langit dan bumi, tetap mengerikan. Kau ingin mati bersamaku. Namun, ia tiba-tiba bergerak. Famen muncul lagi, langsung menyerang Fang Han di tengah kesengsaraan. Ini kesengsaraanmu sendiri. Aku akan membunuhmu sekarang. Namun Fang Han tertawa dingin. Jun Changsheng, lihatlah perbedaan kita. Kesengsaraan ini akan kuhancurkan. Melahap, ia membuka mulut, seperti paus menyedot lautan. Semua petir kesengsaraan masuk ke tubuhnya. Negara kristalnya berubah menjadi kristal kekacauan. Energi kehancuran dunia masuk ke dalam kitab era, memperkuat seluruh peradaban di dalamnya. Kitab era memang berasal dari zaman kekacauan. Kesengsaraan ini justru menjadi nutrisi terbaiknya. Bom, bom, bom. Fang Han meraung 3 kali. Gelombang suara menghancurkan petir. Semua kesengsaraan ditelan habis. Namun,
kesengsaraan berubah lagi. Petir berubah menjadi gerbang-gerbang besar, gerbang misterius, gerbang kesengsaraan, gerbang dewa. Para ahli menjerit, ini bagian dari kesengsaraan penguasa langit. Bagaimana mungkin muncul di sini? Ribuan gerbang muncul, setiap satu cukup untuk membunuh seorang penguasa tertinggi. Bahkan, ada famen petir yang lebih kuat dari milik Jun Changsheng. Jun Changsheng gemetar, ia tak berani mendekat lagi. Namun, Fang Han justru melangkah maju. Seperti raja kuno, bom, satu pukulan, gerbang misterius hancur, diserap, tendangan, gerbang dewa pecah, WOAR, raungan, gerbang abadi lenyap. Ia berjalan di antara ribuan gerbang. Setiap langkah, puluhan gerbang hancur, diserap, kekuatannya terus meningkat. Tak terbendung, gerbang misterius, gerbang kesengsaraan, gerbang dewa. Aku tak membutuhkannya. Aku akan menciptakan gerbang kehidupan abadi milikku sendiri. Gerbang tunggal, semua hancur. Bom, seluruh gerbang dalam kesengsaraan dihancurkan. Diserap, kesengsaraan, ditelan sepenuhnya. Tubuh, jiwa, dan Dao Fang Han disempurnakan hingga batas tertinggi. Aura baru muncul. Aura dewa. Fang Han akhirnya berhasil menerobos, mencapai ranah dewa. Gerbang misterius, gerbang langit dan bumi, gerbang dewa. Semua gerbang itu adalah keberadaan dalam legenda kuno. Yang dipanggil oleh kesengsaraan Fang Han hanyalah bayangan mereka. Namun meski hanya bayangan, cukup untuk menghancurkan jutaan ahli tingkat tertinggi. Kini, semua itu telah dihancurkan oleh Fang Han. Dan diserap, hukum dalam tubuhnya ditempa habis-habisan oleh gerbang-gerbang itu. Energi besar terbakar, dikonsumsi, dan akhirnya berhasil berubah menjadi hukum abadi. Seluruh hukum dalam tubuhnya kini berubah menjadi hukum tertinggi. Ia benar-benar telah menerobos, mencapai ranah dewa, ranah tak terkalahkan, puncak keberadaan di antara para dewa. Cadangannya terlalu dalam, setiap gerakan, energi mengalir deras. Hukum terus lahir tanpa henti, mengalir ke tongkat legenda, sayap kebebasan, 8 pagoda, kitab era, totem Ken. Jumlah hukum dalam tubuhnya setara dengan ratusan ahli tingkat tertinggi, bahkan lebih. Dan setiap tarikan napas melahirkan hukum baru. Hei, hukum abadi mengalir deras ke tongkat legenda. Sekejap, artefak itu berubah menjadi artefak abadi tingkat raja. Kekuatan legenda turun kembali. Kini, Fang Han menggenggam tongkat, sayap kebebasan mengepak di belakangnya. Ia berdiri, menguasai langit dan bumi. Api dari energi urat nadi surga menyala di tubuhnya. Ia telah menyerap banyak kekuatan dari Jun Changsheng. Ditambah urat nadi suci, akhirnya ia memiliki cukup energi. Ia bertahan dari kesengsaraan, menghancurkan semua gerbang, dan menerobos ke ranah dewa dalam satu langkah. Bahkan lebih mengerikan, dalam proses kesengsaraan, kitab era diperkuat. Kekuatan ilusi meningkat lebih dari 10 kali lipat. Saat digunakan, bisa meledak hingga 20 kali kekuatan. Kini kekuatan Fang Han, bahkan ia sendiri tak bisa mengukurnya. Mungkin belum sepenuhnya nomor satu di bawah penguasa langit. Namun siapapun di bawah tingkat itu, tak akan mampu membunuhnya. Di dalam tubuhnya, negara kristal bergetar. Rasa haus kekuatan semakin kuat. Ia merasakan dengan jelas fragmen artefak sebesar planet di kedalaman surga. Ia hampir tak sabar, ingin segera merebutnya. Namun, ia menahan diri. Harta 33 langit di tubuhnya bergetar. Namun kini, sudah tak bisa digunakan. Dengan kekuatannya saat ini, jika dipaksakan, harta itu akan hancur. Bahkan kemampuan perhitungan, sudah dilampaui oleh tubuh kristalnya sendiri. 8 pagoda kini menjadi artefak abadi tingkat raja. Kemampuan analisisnya, jauh melampaui harta lama. Suatu hari, fragmen artefak sebesar planet itu akan menjadi milikku. Aku akan memasuki surga dan merebutnya. Jika aku berhasil memurnikannya, bahkan penguasa langit tak akan mampu membunuhku. Tatapan Fang Han berkilat. Namun, sekarang bukan waktunya. Yang harus dilakukan sekarang adalah membunuh Jun Changsheng, menyerap sepenuhnya reinkarnasi penguasa langit, memurnikan tubuhnya, mendapatkan pil abadi, dan terus menerobos. Jun Changsheng, kau masih ingin melawan? Matilah. Fang Han bergerak, aura menekan langit dan bumi. Tangannya menangkap, 5 jari menutupi langit. Seluruh dunia bergetar. Serangan ini cukup untuk membunuh ahli manapun. Ah! Jun Changsheng menjerit.
pakaiannya hancur, tak ada lagi wibawa. Penguasa langit abadi, selamatkan aku, ia memohon. Namun Fang Han tak peduli. Di medan ini, hidup dan mati sudah ditentukan. Telapak tangannya berubah menjadi pusaran tak terhitung. Berbagai gerbang kesengsaraan muncul kembali di dalamnya. Gerbang kehampaan, gerbang pelahap, hukum Jun Changsheng runtuh. Tubuhnya menyusut, energinya telah diserap sepertiga, bahkan ingatan jiwanya ikut terseret. Kenangan besar, pemahaman Dao, masuk ke tubuh Fang Han. Belum sempat ia cerna, sudah menumpuk. Penguasa langit abadi, kau masih tak mau bergerak. Jun Changsheng meraung, suaranya menggema ke seluruh surga, dan perubahan terjadi. Sebuah kekuatan besar turun, suara agung bergema. Pertarungan jenius surga ini, murid sekte Yuhua, Fang Han, menang. Namun surga menjunjung kebajikan. Keduanya adalah bakat langit, tidak pantas saling membunuh. Pertarungan berakhir di sini. Bom, pembatas medan pertempuran berubah. Kekuatan luar biasa turun. Serangan Fang Han dihentikan. Jun Changsheng diselamatkan. Serangan Fang Han gagal. Apa ini? Fang Han terkejut, namun ia segera mencibir. Ia sudah menduga, surga tak akan membiarkan Jun Changsheng mati. Bagaimanapun, ia adalah reinkarnasi penguasa langit. Jika diserap Fang Han, akibatnya terlalu besar. Di luar, para ahli mulai berbisik. Itu bukan kekuatan penguasa langit. Ada aura penghakiman. Jangan-jangan itu tombak penghakiman. Itu artefak tertinggi surga. Kekuasaannya bahkan melebihi para kaisar. Dia mengendalikan penghakiman surga, jadi dia yang turun tangan. Semua orang terkejut, namun satu hal pasti, pertarungan telah berakhir. Fang Han menjadi juara, tak terbantahkan. Hadiah, pisau kemuliaan dan pil abadi, akan menjadi miliknya. Di sisi lain, para murid sekte Yuhua bersorak. Namun sebagian orang, dipenuhi iri, kebencian, dan niat membunuh. Seorang kaisar menggertakkan gigi. Brengsek, bahkan Jun Changsheng tak bisa membunuhnya. Dia semakin kuat, aku harus membunuhnya. Kalau tidak, di mana posisiku? Aura pembunuhan mulai bergerak di balik bayangan. Namun, satu hal telah pasti, sebuah legenda baru telah lahir. Fang Han telah bangkit. Sang kaisar memperingatkan para kaisar lainnya. Ia sudah memahami, situasi Fang Han kini telah menjadi kenyataan. Bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar biasa. Meskipun Jun Changsheng telah diselamatkan, semua orang tahu, kepercayaan dirinya telah hancur. Lebih dari setengah energi hidupnya telah dirampas. Di masa depan, ia tak akan mampu lagi melawan Fang Han. Juara pertempuran jenius surga adalah Fang Han, orang nomor satu generasi muda. Dalam waktu singkat, tak seorang pun bisa menggoyahkan posisinya. Para ahli bermata tajam bahkan bisa melihat, kekuatan Fang Han kini sebanding dengan para kaisar kuno. Bahkan mulai mendekati para monster tua seperti kaisar kekosongan, kaisar surga, dan kaisar energi. Ia bahkan berpotensi menyaingi sang kaisar itu sendiri. Beberapa kekuatan besar yang sebelumnya memusuhi Fang Han, wajah mereka berubah. Klan kaisar, keluarga Ouyang, sekte Dewa Lima Gunung, semua merasakan ketakutan. Mereka tahu, dengan adanya Fang Han, sekte Yuhua akan bangkit sepenuhnya. Dalam pertempuran jenius surga ini, Fang Han membalikkan keadaan. Ia membawa keuntungan besar bagi seluruh murid sekte Yuhua. Kekuatan mereka ikut meningkat. Namun, tak seorang pun tahu, seberapa jauh Fang Han akan melangkah. Jika suatu hari ia mencapai ranah penguasa langit, maka ia akan benar-benar tak tertandingi. Pertarungan jenius surga telah berakhir. Juara pertama, Fang Han dari sekte Yuhua. Ini adalah hasil dari kekuatan mutlak. Sekarang, saatnya menerima hadiah dari surga. Setelah hening sejenak, medan pertempuran perlahan tertutup. Aura pembantaian menghilang. Fang Han berjalan keluar, wajahnya tenang, tanpa emosi. Ia tidak kembali ke barisan sekte Yuhua. Sebaliknya, ia langsung menuju para kaisar surga. Dengan suara lantang, murid sekte Yuhua, Fang Han, memberi hormat kepada Yang Mulia. Sang kaisar menatapnya, tatapannya dalam, seolah menghitung segalanya. Kau benar-benar jenius, bahkan mengalahkan reinkarnasi penguasa langit. Namun ia diselamatkan di saat terakhir. Kau tidak bisa memurnikannya. Apakah kau menyimpan dendam? Tidak, jawab Fang Han tenang. Ini pasti keputusan penguasa langit.
Jun Changsheng masih berguna bagi surga. Jika ia bisa membunuh lebih banyak musuh, itu juga hal baik. Sang kaisar mengangguk. Bagus, kau memahami situasi. Surga akan memberimu hadiah yang pantas. Namun untuk menembus ranah lebih tinggi, itu tergantung usahamu sendiri. Batas terakhir, sangat sulit ditembus. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Aku mengerti. Fang Han mengangguk. Namun di dalam hati, ia diam-diam menghitung kekuatan sang kaisar. Hasilnya, tak terukur, seolah ia bukan manusia, melainkan sumber awal langit dan bumi. Namun dibanding sebelumnya, kini Fang Han jauh lebih kuat. Jika dulu, ia hanya bisa melihat kematian. Sekarang, ia bisa melihat sebagian hakikat lawan. Dan, jika ingin mundur, ia yakin bisa melakukannya. Namun ia tahu, ia belum sepenuhnya menyerap kekuatan dari Jun Changsheng. Belum memahami sepenuhnya rahasia Totem Ken. Jika semua itu selesai, ditambah latihan di urat nadi surga dan pil abadi, ia bisa mencapai setengah langkah penguasa langit. Dan saat itu, ia akan benar-benar setara dengan sang kaisar. Baik, Fang Han, ikut aku ke Aula 9 Langit untuk menerima hadiahmu. Sang kaisar berbalik, cahaya emas membentuk jalan di langit, mengarah ke kedalaman surga. Fang Han mengikuti. Dalam sekejap, ia tiba di aula ungu besar. Megah, sunyi, di atasnya tertulis, Aula 9 Langit. Di depan, sebuah meja giok, di atasnya, pisau kemuliaan, dan pil abadi tingkat suci, pil raja penguasa langit. Pil itu memancarkan aura luar biasa, bahkan membentuk bayangan dewa obat, mengandung dao pengobatan dari berbagai zaman. Fang Han tahu, jika ia memahami sepenuhnya, ia bisa menciptakan bab peradaban pengobatan dalam kitab era. Namun, tatapannya tiba-tiba berubah. Di samping meja giok, seorang pria telah berdiri di sana, memegang pil raja penguasa langit. Pria itu tinggi, kokoh, aura seperti tombak tak tertandingi. Tatapannya lebih tajam dari petir, kekuatannya bahkan lebih dalam dari sang kaisar. 4 kata muncul di benak Fang Han. Tombak penghakiman, artefak abadi tingkat raja terkuat, penguasa hukum surga dalam bayangan. Dialah yang tadi menyelamatkan Jun Changsheng. Ia bukan manusia, melainkan senjata hidup. Sayang sekali, pria itu berkata pelan, pil ini bisa menciptakan seorang ahli tertinggi. Namun jika kuberikan padamu, itu sama saja menciptakan musuh. Lalu, ia menatap Fang Han, dan berkata sesuatu yang mengguncang jiwa. Haruskah aku memanggilmu, Fang Han? Bom, seperti petir di langit cerah. Namun, ekspresi Fang Han tetap tenang. Fang Han, siapa itu? Katanya ringan. Aku adalah Feng Yuan dari Sekte Yuhua. Ekspresinya alami, tanpa celah. Bahkan sang kaisar pun sempat ragu. Namun pria itu hanya tersenyum tipis. Kau tak perlu menyangkal, segalanya berada dalam kendaliku. Daftar buronan surga ditulis olehku. Dengan satu kata, aku bisa mengubah nasib seseorang. Kau dulu buronan, namun jika kau mengakuinya, aku bisa menghapus namamu, menjadikanmu raja surga, memberimu kekuasaan. Bagaimana? Ia menatap Fang Han, tenang, namun menekan. Fang Han menjawab dengan suara dalam. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku adalah Feng Yuan, dan tidak pernah menjadi orang lain. Fang Han tentu tidak akan mengakui bahwa dirinya adalah Fang Han. Ini adalah surga. Sedikit kesalahan saja, bisa berujung bahaya yang tak terduga. Di hadapannya sekarang, ada 2 eksistensi tertinggi, sang kaisar, dan tombak penghakiman. Keduanya mampu menekannya, namun Fang Han yakin, tombak penghakiman tidak benar-benar memiliki bukti. Ia hanya menduga, memegang beberapa petunjuk. Jika benar memiliki kepastian, ia sudah lama menangkap Fang Han, bukan sekadar menguji dengan kata-kata. Selain itu, ia juga tahu, di belakang Fang Han, ada bayangan penguasa langit. Jika itu benar, bahkan 4 penguasa langit di surga belum tentu mampu menandinginya. Karena itu, tombak penghakiman tetap menahan diri. Fang Han menatap tajam. Senior, kau adalah artefak abadi tingkat raja nomor 1. Namun kau menuduhku sebagai buronan surga tanpa bukti. Apakah karena enggan memberikan pil abadi tingkat suci dan pisau kemuliaan? Aku tidak membutuhkan cara seperti itu untuk meningkatkan kultivasi. Aura Fang Han bergetar, negara kristalnya berderit, namun suaranya tetap teguh. Aku akan menyampaikan ini kepada seluruh dunia.
Aku juga ingin bertemu penguasa langit. Minta keadilan. Tombak penghakiman tidak bergerak. Diam, seolah tidak peduli. Setelah lama, ia berkata datar. 5 penguasa langit sedang berkultivasi tertutup. Segala urusan surga ditentukan olehku dan sang kaisar. Perintah kami adalah perintah penguasa langit. Fang Han langsung membalas. Kalau begitu, Yang Mulia, silakan putuskan. Tombak penghakiman telah melanggar aturan dengan menyelamatkan Jun Changsheng. Sekarang ia menuduhku tanpa bukti. Apakah ini bukan tindakan pribadi? Setiap kata, tajam seperti pedang. Cukup, suara tombak penghakiman dingin. Hanya dengan kata-katamu tadi, aku bisa membunuhmu di tempat. Namun demi menjaga nama surga, aku tidak akan melakukannya. Fang Han mencibir. Jadi kau juga takut pada penilaian dunia? Kalau begitu, tunjukkan bukti. Buktikan aku adalah Fang Han. Ia tenang, karena ia tahu, tak ada bukti. Sang kaisar akhirnya berbicara. Feng Yuan, jawab aku. Apakah kau membunuh kaisar kegelapan dan yang lainnya? Benar, aku membunuh mereka, tapi mereka bersekongkol melawan sekte Yuhua. Itu pengkhianatan terhadap surga. Jika surga adil, yang harus dihukum adalah mereka. Fang Han melanjutkan tanpa ragu. Aku telah membunuh banyak musuh asing. Berapa banyak jasa yang telah kuberikan. Namun kini aku justru dituduh. Apakah ini keadilan surga? Kata-katanya mengandung kekuatan moral, seolah berdiri di puncak kebenaran. Bahkan sang kaisar dan tombak penghakiman sedikit berubah ekspresi. Tindakan Kaisar Huang memang melanggar aturan. Nanti akan ada hukuman. Tombak penghakiman berkata dingin. Sedangkan dirimu, bukti akan segera muncul. Tak ada yang bisa bersembunyi di bawah hukum surga. Mendengar itu, Fang Han diam-diam menghela napas lega. Ia tahu, tidak ada bukti. Namun, tombak penghakiman sudah mencurigainya sepenuhnya. Orang ini sangat berbahaya. Jika ada kesempatan, harus disingkirkan. Niat membunuh muncul dalam hati Fang Han. Namun ia menahannya. Sekarang, belum waktunya. Karena tidak ada bukti, aku tidak akan mempermasalahkan ini lagi. Aku hanya tahu, aku setia pada surga. Jika hanya berdasarkan dugaan ingin membunuhku, itu tidak adil. Fang Han berkata dengan tenang. Sang kaisar mengangguk, seolah ingin meredakan situasi. Namun, tombak penghakiman tersenyum dingin. Identitasmu masih bermasalah. Hadiahmu ditahan. Pisau kemuliaan, pil raja penguasa langit, semuanya ditangguhkan. Kesempatan masuk urat nadi surga dibatalkan. Namun gelar juara tetap milikmu. Ah, niat membunuh dalam hati Fang Han melonjak. Semua peluangnya diputus. Kesempatan menerobos ditunda. Namun, belum selesai. Mulai hari ini, kau tidak boleh kembali ke sekte Yuhua. Kau bilang setia pada surga. Baik, aku akan memberimu tugas. Kau akan bergabung dengan pasukan penakluk surga. Bunuh musuh, kumpulkan jasa. Jika kau benar-benar setia, bahkan jika kau adalah Fang Han, aku tidak akan mengungkapnya. Tebus dosamu dengan jasa. Tombak penghakiman berbicara tanpa memberi ruang. Langsung melemparkan sebuah tanda komando. Tulisan di atasnya, penakluk. Ini adalah jabatan militer surga. Namun jelas, ini adalah pengasingan. Menjadikan Fang Han sebagai umpan perang. Fang Han menerima tanda itu. Wajahnya tetap tenang. Aku akan membunuh musuh sebanyak mungkin. Buktikan kesetiaanku. Namun di dalam hatinya, niat membunuh mendidih. Tombak penghakiman. Suatu hari, aku akan memurnikanmu. Kau sedang menanam bencana bagi surga. Sang kaisar tetap diam. Jelas, ia dan tombak penghakiman memainkan peran berbeda. Satu menenangkan, satu menekan. Lalu, ia melambaikan tangan. Seorang jenderal berzirah emas muncul. Bawa Feng Yuan ke pasukan penakluk. Ya, dan dengan itu, babak baru dimulai. Feng Yuan, mulai sekarang kau adalah anggota pasukan penakluk surga. Mulai saat ini, kau harus mengabdi sepenuh hati kepada surga. Mengerti? Seorang prajurit tinggi berzirah muncul. Auranya meledak-ledak. Dengan satu gerakan saja, ia bisa menghancurkan gunung dewa. Ia adalah seorang kaisar. Sang kaisar memanggilnya, Kaisar Roh Raksasa. Ia melirik Fang Han, lalu memberi isyarat. Fang Han menunduk sedikit. Wajahnya tenang. Namun di dalam hati, niat membunuh semakin menguat. Ia mengikuti di belakang Kaisar Roh Raksasa. Langkahnya mantap, seolah menerima takdir. Namun, di dalam hatinya, api amarah membara. Tak seorang pun menyangka,
pertempuran jenius surga yang seharusnya menjadi peluang besar, justru berubah menjadi penindasan. Semua keuntungannya dirampas. Ia dipaksa masuk pasukan penakluk, menjadi alat perang. Di dalam hati Fang Han, surga telah ditandai sebagai musuh. Tombak penghakiman sudah pasti akan dibunuh di masa depan. Bahkan, keinginannya untuk bertemu putri penguasa langit abadi telah dihancurkan. Orang lain menjadi juara, mendapat kehormatan tanpa batas. Namun dirinya tak mendapat apapun. Di sisi lain, sang kaisar berbicara kepada tombak penghakiman. Apakah kau yakin dia adalah Fang Han? Jika salah, kita akan menciptakan musuh besar bagi surga. Situasi sekarang kacau. Ras asing, barbar, bahkan kekuatan misterius lain sedang bergerak. Jika terjadi kesalahan, akibatnya tak terbayangkan. Tombak penghakiman tersenyum dingin. Aku yakin, tidak mungkin kebetulan seperti itu terjadi. Fang Han berasal dari dunia bawah, kepala sekte Yuhua. Setelah naik ke surga, tentu kembali ke sekte Yuhua. Dan gaya bertarungnya kejam, tegas, penuh perhitungan. Persis sama, jika dia tidak bersalah, kenapa dia menahan diri seperti itu? Justru karena terlalu menutup-nutupi, ia terbongkar. Sang kaisar mengerutkan kening, namun menahan hadiahnya, dan menyelamatkan Jun Changsheng. Ini bisa merusak reputasi surga. Tombak penghakiman tertawa dingin. Jika Fang Han menyerap Jun Changsheng, ia akan mendapatkan reinkarnasi penguasa langit. Itu akan menghancurkan seluruh rencana surga. Jun Changsheng sangat penting. Dia adalah kunci untuk menembus dunia hukum. Jika berhasil, beberapa penguasa langit bisa melampaui batas dan mengembalikan kejayaan surga purba. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dingin, reputasi tidak penting. Yang penting adalah kekuatan. Jika kuat, semua akan tunduk. Lalu bagaimana kau akan menangani Fang Han? Tanya sang kaisar. Gunakan dia, peras potensinya. Biarkan dia bertarung melawan ras asing dan barbar. Lalu cari kesempatan. Bunuh dia. Ambil 8 pagoda dan totem Ken. Persembahkan kepada penguasa langit Lady. Itu jasa besar. Matanya berkilat dingin, penuh perhitungan. Sang kaisar mengangguk. Masuk akal. Tapi jangan lupa, jika benar ada penguasa langit di belakangnya, tidak mudah membunuhnya. Itulah sebabnya aku tidak membunuhnya langsung. Tombak penghakiman tersenyum tipis. Aku akan menempatkannya dalam bahaya terus-menerus. Memaksa kekuatan di belakangnya muncul. Dan saat itu, para penguasa langit akan bertindak. Dia akan mati, dan rahasianya akan menjadi milik kita. Termasuk, rahasia penguasa langit Ibu Petir, warisan Dao Hongmeng, dan rahasia Raja Suci akhir. Sang kaisar terdiam, lalu mengangguk. Baik, semua pengaturan Fang Han, kau yang tangani. Aku akan menenangkan situasi. Setelah itu, sang kaisar pergi. Di aula 9 langit, tinggal tombak penghakiman. Ia melambaikan tangan. Sosok muncul. Jun Changsheng. Jun Changsheng. Sekarang kau tahu, surga penuh dengan naga tersembunyi dan harimau tersembunyi. Bahkan sebagai reinkarnasi penguasa langit, kau tidak bisa mendominasi. Ia mengayunkan tangan, pisau, kemuliaan, dan pil raja penguasa langit. Diserahkan kepadanya. Jun Changsheng langsung menelannya. Aura meledak. Famen di belakangnya menjadi lebih jelas. Lebih kuat dari sebelumnya. Fang Han pantas mati. Untung hadiah ini tidak jatuh ke tangannya. Kalau tidak, dia akan jauh lebih sulit dikendalikan. Tombak penghakiman berkata dingin. Aku sudah menempatkannya di pasukan penakluk. Dia akan menjadi umpan perang. Kau awasi dia, cari kesempatan, bunuh dia, dan temukan rahasianya. Jun Changsheng tertawa. Baik, jika aku kembali ke puncak, aku akan membalas jasamu. Namun, setelah ia pergi, tombak penghakiman mencibir. Bodoh, aku hanya memanfaatkanmu. Ketika nilaimu habis, aku akan membunuhmu. Bahkan jika kau punya kesempatan menjadi penguasa langit, aku tidak akan membiarkannya. Di puncakmu, kau akan mati. Dan menjadi batu loncatanku. Bayangan, sebuah sosok gelap muncul. Juga seorang artefak abadi tingkat raja. Awasi Fang Han. Laporkan setiap gerakannya. Hubungi pemimpin pasukan penakluk tombak pembalasan. Suruh dia menekan Fang Han. Di surga, naga harus melingkar. Harimau harus berlutut. Ya, bayangan itu menghilang tanpa suara. Sementara itu, Fang Han telah melangkah menuju medan perang baru. Tanpa ia sadari, jaring besar telah mulai menutup di sekelilingnya. Namun,
mereka tidak tahu, yang mereka hadapi, bukan sekadar jenius, melainkan, bencana yang akan mengguncang surga. Setelah melewati lapisan demi lapisan istana, Fang Han dibawa oleh Kaisar Roh Raksasa menuju kedalaman surga. Di sini, istana, kuil, alun-alun, mengambang di udara tanpa batas, menyebar ke berbagai ruang. Setiap bangunan adalah dunia tersendiri. Sistem dinding kristal tersusun rapi. Fang Han sekilas melihat, satu aula saja memiliki jutaan ruangan. Para ahli hidup di dalamnya. Aura suci membumbung ke langit. Di bawah surga, tak terhitung urat nadi suci berkelindan seperti naga. Tak ada kekuatan yang bisa menandingi surga. Dibandingkan dengan ini, Sekte Yuhua hanyalah semut kecil. Tak lama kemudian, mereka tiba di wilayah barat surga. Tempat ini adalah markas pasukan. Bendera perang berkibar, barak berjajar tanpa akhir, membentang hingga ratusan ribu ruang waktu. Para dewa terbang ke sana kemari. Namun, mereka semua adalah prajurit, barisan rapi, disiplin ketat. Prajurit biasa adalah dewa misterius hingga setengah langkah dewa emas. Kapten adalah dewa emas, komandan batalion, bahkan dewa leluhur. Inilah pasukan penakluk surga, kekuatan militer terkuat di seluruh langit dan bumi. Saat Kaisar Roh Raksasa datang, semua memberi jalan. Statusnya sangat tinggi. Ia adalah ahli tingkat dewa leluhur puncak. Tak seorang pun berani menghalangi. Ia membawa Fang Han masuk lebih dalam untuk melapor dan menentukan posisi. Begitu memasuki barak, aura perang menyelimuti segalanya. Bab peradaban perang dalam kitab era Fang Han mulai beresonansi, terus berkembang. Kekuatan Fang Han masih terus meningkat setiap saat. Sayap kebebasan, tongkat legenda, 8 pagoda, semuanya telah menjadi artefak abadi tingkat raja. Totem Ken telah ia pahami lebih dalam. Namun, ia masih kekurangan satu hal, energi urat nadi surga. Tanpa itu, ia belum bisa menembus ke ranah lebih tinggi. Dari dewa menuju tahap berikutnya, membutuhkan energi surga. Itulah sebabnya, para ahli Sekte Yuhua tidak bisa maju lebih jauh. Feng Yuan, tiba-tiba, Kaisar Roh Raksasa berhenti. Suaranya dingin, meski kau juara pertempuran jenius. Di sini adalah barak surga. Ahli seperti awan, jangan sombong, patuhi aturan militer. Kalau tidak, hukum militer tidak kenal ampun. Fang Han, diam, tak menjawab. Matanya menyapu seluruh barak, seolah mengamati segalanya. Feng Yuan, kau dengar? Nada suara Kaisar Roh Raksasa mulai marah. Fang Han berhenti, berbalik, aura membunuh samar muncul. Kaisar Roh Raksasa, tombak penghakiman memperlakukanku tidak adil. Hadiahku dirampas, aku dipaksa masuk pasukan ini. Aku mencatat semua ini, dan kau tidak berhak membentakku. Suaranya dingin, penuh tekanan. Ketahuilah, latar belakangku adalah penguasa langit Duobao. Kekuatanku bukan sesuatu yang bisa kau perintah sesuka hati. Berani, wajah Kaisar Roh Raksasa berubah. Aura meledak. Ini barak surga, bukan Sekte Yuhua. Di sini, tak ada tempat untuk kesombonganmu. Kau berani melawan atasan, itu cukup untuk menjatuhkanmu ke hukum militer. Hukum militer. Fang Han tertawa dingin. Dalam sekejap, ia sudah menghitung segalanya. Jika perlu, ia bisa langsung menembus kehampaan. Pergi dari surga, aturan surga, tak bisa menahannya. Ia tahu, semua ini adalah rencana tombak penghakiman. Menjebaknya, namun, ia tidak akan tunduk. Kau ingin menghukumku, Kaisar Roh Raksasa, kau tidak punya kualifikasi. Baik, aku akan menunjukkan bagaimana aku mengalahkan reinkarnasi penguasa langit. Bom! Fang Han bergerak, langsung menyerang. Di dalam barak surga, ia berani bertindak. Telapak tangannya terbuka. Sebuah gerbang kuno muncul. Aura pemusnah membanjiri langit. Itu adalah gerbang dewa, teknik dari kesengsaraan. Hah! Kau mencari mati. Kaisar Roh Raksasa meraung. Ia mengerahkan kekuatan seluruh barak. Aura perang berkumpul padanya, seolah seluruh pasukan surga menjadi satu. Dengannya, hukum perang kembali ke asal. Kekuatannya melonjak, setara dengan seluruh pasukan. Namun, gerbang dewa turun. Bom! Semua aura perang hancur, tak mampu menahan. Fang Han tetap berdiri, tenang. Lalu, gerbang kedua muncul. Gerbang misterius. Aura lebih mengerikan. Langit bergetar. Ah! Kaisar Roh Raksasa menjerit. Langsung ditekan. Berlutut di tanah. Tak mampu melawan.
Ia mencoba bangkit, namun sia-sia. Langkah kaki turun. Bam! Fang Han menginjak wajahnya, menekan keras ke tanah. Sudah kuberi muka, kau tidak tahu diri. Kalau begitu, aku injak wajahmu. Lihat, masih punya wibawa di pasukan surga atau tidak? Feng Yuan, Kaisar Roh Raksasa meraung. Gila, marah, pemberontak, berani melawan surga. Pasukan, bunuh dia. Suaranya menggema, seluruh barak berguncang. Para ahli mulai berdatangan. Komandan, kapten, bahkan kaisar tingkat tinggi. Mereka semua terbang ke langit. Melihat ke arah ini, sebenarnya, mereka sudah merasakan pertarungan tadi. Namun sengaja menonton, karena di barak, pertarungan seperti ini biasa terjadi. Namun, tak seorang pun menyangka, hanya dalam satu gerakan, Kaisar Roh Raksasa telah diinjak ke tanah. Aura di udara membeku, semua mata tertuju pada Fang Han. Dan mereka akhirnya sadar, orang ini bukan sekadar juara, melainkan monster yang benar-benar menakutkan. Wuung, wuung, suara trompet perang menggema, genderang ditabuh, seluruh barak surga bergetar, serangan musuh, serangan musuh. Dalam sekejap, para komandan bergerak, pasukan dalam jumlah tak terhitung berkumpul. Cahaya panjang melesat di langit. Itu adalah para kaisar. Puluhan kaisar turun ke lokasi. Begitu mereka melihat, Fang Han menginjak Kaisar Roh Raksasa. Semua terkejut. Kaisar Roh Raksasa, Gubernur Besar, siapa kau? Berani membuat keributan di barak surga. Namun, tak satu pun langsung menyerang. Mereka bukan bodoh. Orang yang bisa menjatuhkan Kaisar Roh Raksasa bukan lawan biasa. Fang Han mengangkat tangannya. Token muncul. Aku adalah pejabat pasukan penakluk. Ini hanya perselisihan internal. Kalian bisa bubar. Para kaisar saling pandang. Mereka mengenali token itu. Benar, itu jabatan tinggi. Hanya kaisar yang bisa memegangnya. Kalau begitu ini urusan internal. Pertarungan di dalam barak memang biasa. Namun, diskusi mulai bergema. Dia hanya seorang dewa tapi bisa mengalahkan Kaisar Roh Raksasa yang setengah langkah penguasa langit. Ini melampaui batas. Sebenarnya tidak aneh. Di pasukan surga, kekuatan adalah segalanya. Yang kuat berkuasa. Kalau dia lebih kuat, dia berhak menggantikan posisi. Beberapa bahkan mulai kagum. Aku tahu dia, Fang Han. Juara pertempuran jenius surga. Pertarungannya melawan Jun Changsheng mengguncang langit. Dia setara dengan para kaisar kuno. Semakin banyak yang menyadari, tatapan mereka berubah. Dari waspada, menjadi hormat. Fang Han mendengar semuanya. Senyum tipis muncul. Di tempat ini, kekuatan adalah hukum. Ini justru menguntungkan baginya. Kalian semua bubar. Ini urusanku dengan Kaisar Roh Raksasa. Namun, Kaisar Roh Raksasa meraung. Tidak, ini pemberontakan. Kepung dia. Namun, seorang kaisar kuat turun. Ahli tingkat dewa leluhur puncak. Ia mencibir. Kau memalukan. Di barak, siapapun bisa menantang. Kau kalah, itu saja. Kau malah memanggil bantuan. Tak tahu malu. Yang lain ikut menyahut. Benar, kalau kalah, akui saja. Serahkan posisi. Semakin kau bertingkah, semakin kau dipandang rendah. Tak ada yang membantu. Sebagian bahkan senang melihatnya jatuh. Fang Han mengangguk pelan. Ia sudah memahami aturan di sini. Kaisar Roh Raksasa, kau mencari masalah sendiri. Sebagai hukuman, aku akan mengambil dao milikmu. Menjadi milikku. Telapak tangannya turun, menekan kepala lawan. Ah! Jeritan menggema. Tubuh Kaisar Roh Raksasa bergetar hebat. Energinya disedot. Hukum dicabut. Ia hampir runtuh. Cepat, laporkan ke atasan. Beberapa orang menghilang. Mereka tahu, jika ini berlanjut, Kaisar Roh Raksasa akan jatuh tingkat. Sementara itu, di kedalaman barak, sebuah benteng perang raksasa berdiri. Seluruhnya, artefak abadi tingkat raja. Di dalamnya, seorang pria duduk di singgasana. Aura balas dendam memenuhi tubuhnya. Matanya, dingin, tak berperasaan. Ia adalah tombak pembalasan. Salah satu eksistensi terkuat di surga. Tak kalah dari tombak penghakiman. Di hadapannya, sosok bayangan berdiri. Ia membaca sebuah laporan. Lalu berkata, Fang Han, tidak mudah ditangani. Tombak penghakiman melemparkan masalah ini kepadaku. Dia ingin aku membunuhnya. Namun di belakang Fang Han, ada terlalu banyak bayangan besar. Aku tidak akan sembarangan. Bayangan itu menunduk. Namun nilainya sangat besar. Dia terkait Dao Hongmeng, Raja Suci Akhir.
penguasa langit kekacauan, Totem Ken. Jika rahasianya didapat, hadiah dari penguasa langit tak terbayangkan. Tombak pembalasan terdiam, lalu tersenyum tipis. Baik, aku akan menerimanya, namun aku akan mengamati dulu. Bayangan itu mengangguk. Jun Changsheng juga akan masuk ke pasukan. Sebagai kartu rahasia, bagus. Semakin banyak ahli, semakin baik. Setelah itu, bayangan menghilang. Tombak pembalasan menatap kehampaan. Senyumnya berubah dingin. Tombak penghakiman, kau ingin menggunakan tanganku. Tidak semudah itu. Di belakang Fang Han, setiap kekuatan itu bisa menghancurkanmu. Dao Hongmeng, Raja Suci Akhir, penguasa langit kekacauan, penguasa langit ibu petir, semua itu adalah tabu kuno. Ia menggeleng pelan. Permainan ini tidak sederhana. Sementara itu, di barak, Fang Han masih berdiri, menginjak kaisar roh raksasa, dan tanpa disadari, ia telah menjadi pusat badai baru. Begitu banyak tokoh besar di belakangnya. Tombak penghakiman ingin memanfaatkanku. Mustahil. Tombak pembalasan tersenyum tipis. Matanya berkilat. Sudah lama posisi pertama artefak abadi tingkat raja tidak berubah. Mungkin sudah waktunya berganti. Menarik. Jun Changsheng saja sudah dikalahkan olehnya. Kekuatannya setara dengan kaisar kuno. Ia terdiam sejenak, seolah mengenang sesuatu. Dulu ada seseorang yang memicu penghakiman akhir. Aku turun ke dunia bawah untuk membunuhnya. Namun Raja Suci Akhir ikut campur. Sepertinya itu Fang Han. Menarik, sangat menarik. Tatapannya semakin dalam. Segel Raja Suci Akhir mulai melemah. Para protos semakin kuat. Kelima penguasa langit sedang memperkuat segel. Tapi cepat atau lambat akan runtuh. Jika itu terjadi, surga akan menghadapi bencana terbesar. Kecuali Raja Pencipta kembali. Ia menghela napas pelan. Namun konon, ia telah memasuki gerbang kehidupan abadi. Mencari keabadian sejati. Jika ia tidak kembali, surga bisa berubah tangan. Ia menatap kehampaan. Apakah aku akan tenggelam dalam sejarah? Atau menjadi penguasa langit baru? Melewati kehancuran besar dunia. Pikirannya dalam, tak terduga. Laporan. Suara terdengar dari luar. Seorang kaisar setengah naga masuk. Kaisar Xuanlong melapor. Feng Yuan dari Sekte Yuhua telah masuk barak. Namun terjadi konflik dengan Kaisar Roh Raksasa. Kaisar Roh Raksasa dikalahkan. Apa? Tombak pembalasan tersenyum. Menarik. Baik, aku akan melihat sendiri. Dengan satu genggaman, ruang terbuka. Ia langsung melihat. Fang Han sedang menyerap hukum Kaisar Roh Raksasa. Tongkat legenda menancap di tubuh lawan. Energi mengalir deras. Terhubung ke dunia harta. Kelopak energi besar muncul. Tombak pembalasan menyipitkan mata. Energi dunia harta, namun tidak terikat. Apakah tombak penghakiman salah? Dia benar-benar pewaris penguasa langit Duobao. Ia menarik tangannya. Ruang kembali normal. Seketika, kekuatan besar turun. Fang Han dan Kaisar Roh Raksasa ditarik pergi. Dalam sekejap, Fang Han muncul di dalam benteng perang. Mirip kota petir. Semua bangunan, artefak abadi tingkat raja, jika diaktifkan, bisa menghancurkan ruang demi ruang. Tak tertandingi, Kaisar Roh Raksasa terlepas dari tekanan. Seorang pria muncul di depan Fang Han. Aura, tak terkalahkan, tak berani ditatap. Ia adalah tombak pembalasan. Kaisar Roh Raksasa berteriak. Penguasa, orang ini memberontak. Bunuh dia. Namun, diam. Suara tombak pembalasan dingin. Pergi. Tidak berguna. Di barak, yang kuat adalah raja. Kau kalah, itu saja. Aku mencabut jabatanmu. Mulai sekarang, kau hanya prajurit biasa. Jika ingin kembali, kalahkan dia. Pergi. Kaisar Roh Raksasa gemetar, penuh kebencian, namun tak berani melawan. Ia pergi, dengan hina. Kini, di dalam benteng, tinggal dua orang. Fang Han, dan tombak pembalasan. Feng Yuan. Tidak, Fang Han. Haruskah aku memanggilmu apa? Tatapannya tajam. Fang Han tersenyum tipis. Aku sudah bilang, aku bukan Fang Han. Aku adalah pewaris penguasa langit Duobao. Feng Yuan, apa Fang Han bisa dibandingkan denganku? Auranya naik, percaya diri. Tombak pembalasan tertawa ringan. Berbeda dengan tombak penghakiman. Aku tidak butuh bukti. Di sini, aku adalah hukum. Kau Fang Han, maka kau Fang Han. Kau bukan Fang Han, kau tetap Fang Han. Suaranya tenang, namun menekan. Fang Han mengangkat bahu. Di bawah atap orang lain, harus menunduk.
Namun, aku bisa memberimu sesuatu. Tatapannya tajam, pemahaman tentang ranah dewa leluhur, pengalaman menuju ranah setengah langkah penguasa langit. Ini berasal dari penguasa langit Duobao. Bagaimana? Tombak pembalasan terdiam. Lalu, matanya berkilat. Ranah dewa leluhur. Ia menatap Fang Han dalam-dalam. Kau memang telah menyentuhnya, namun belum sepenuhnya. Tapi, ini sangat berharga. Fang Han tersenyum, lalu berkata pelan, tombak penghakiman menuduhku, menyita hadiahnya. Aku tidak akan melupakan ini. Tombak pembalasan. Dalam legenda, kau setara dengannya. Namun sekarang, tampaknya tidak. Nada suaranya provokatif, berani. Aura tombak pembalasan meledak. Niat membunuh memenuhi ruang. Kau mencoba memecah belahku. Aku dan tombak penghakiman telah bertarung bersama hidup dan mati. Apa kau pikir bisa mempengaruhiku? Fang Han tidak gentar. Ia justru tersenyum. Di dunia ini, yang ada hanya kepentingan, bukan persahabatan abadi. Kau ingin membunuhku? Silakan coba. Lihat apakah kekuatan di belakangku akan muncul. Tombak penghakiman tidak berani membunuhku. Itulah sebabnya ia mengirimku padamu. Bukankah kau sudah menyadarinya? Tombak pembalasan terdiam. Niat membunuhnya perlahan menghilang. Ia menatap Fang Han dengan pandangan baru. Anak yang menarik. Benar, tombak penghakiman memang ingin menggunakan tanganku. Ia tersenyum tipis. Namun jangan kira kau bisa memprovokasi kami. Fang Han menggeleng. Aku tidak ingin memecah belah. Aku hanya ingin bertukar pemahaman, termasuk metode yang kugunakan untuk menghancurkan Famen Jun Changsheng. Rahasia itu tidak menarik bagimu. Tombak pembalasan akhirnya benar-benar terguncang. Matanya menyala. Ia mengucapkan perlahan, jejak, gerbang kehidupan abadi. Pertarungan antara Fang Han dan Jun Changsheng. Tombak pembalasan juga menyaksikannya. Saat Jun Changsheng mengeluarkan Famen dan menelan Fang Han, semua orang mengira Fang Han telah kalah. Namun, Fang Han justru menghancurkan Famen, berbalik menyerang, dan sepenuhnya mengalahkan Jun Changsheng. Banyak yang terkejut, namun tak berani memastikan. Kini, Fang Han sendiri mengungkapkannya. Tombak pembalasan, tak bisa tidak terkejut. Apa itu gerbang kehidupan abadi? Ia adalah keberadaan tertinggi, melampaui langit dan bumi. Tak terhitung zaman, legenda tentangnya tak pernah habis. Bahkan, surga sendiri dikatakan lahir darinya. Siapapun yang melihatnya, akan menjadi eksistensi tak tertandingi. Dan sekarang, Fang Han mengatakan, ia memiliki jejak kekuatan itu. Kau benar-benar melihat gerbang kehidupan abadi? Tombak pembalasan bertanya. Tidak, Fang Han menjawab tenang. Itu adalah pemahaman dari penguasa langit Duobao. Bukan wujud asli, namun aku telah memadatkannya menjadi kekuatanku sendiri. Ia tidak menyebut Fang Qingshui. Ia sudah menyadari. Tombak pembalasan mulai percaya. Tombak pembalasan tenggelam dalam pikirannya. Penguasa langit Duobao mungkin memang pernah melihatnya. Jika begitu, jejak ini sangat berharga. Matanya berkilat. Sebagai artefak, yang terpenting adalah roh. Jika bisa memahami misteri ini, rohnya akan semakin kuat. Fang Han juga memiliki rencana. Dengan memanfaatkan tombak pembalasan, ia bisa mendapatkan keuntungan besar. Terutama, energi urat nadi surga. Feng Yuan, tidak, Feng. Tombak pembalasan akhirnya berkata, kau ingin aku memahami daomu? Tentu tidak gratis. Apa yang kau inginkan? Energi urat nadi surga. Fang Han menjawab tanpa ragu. Aku butuh energi itu untuk terobosan. Mencapai setengah langkah penguasa langit. Dan melawan tombak penghakiman. Jika aku menjadi lebih kuat, itu juga menguntungkan bagimu. Tombak pembalasan tersenyum tipis. Mudah. Sebagai penguasa pasukan, aku bisa mengaksesnya. Asalkan kau memberiku pemahamanmu, dan jejak gerbang kehidupan abadi. Sebanyak yang kau beri, sebanyak itu pula yang kau dapat. Setuju. Fang Han langsung menerima. Bom! Tombak pembalasan melambaikan tangan. Sebuah lubang besar terbuka. Di dalamnya, energi mengalir deras. Seperti lautan, tak terbatas. Itulah energi inti urat nadi surga. Lebih murni dari yang pernah didapat Jun Changsheng. Di surga, hanya sedikit yang bisa mengendalikan ini. Sang Kaisar, tombak penghakiman, aku, dan beberapa penguasa lainnya yang digunakan Jun Changsheng sebelumnya. Hanya cabang, ini adalah inti sejati. Fang Han tidak menjawab, ia langsung bertindak. Wus, lubang hitam muncul.
energi disedot dengan ganas, masuk ke tubuhnya, disempurnakan. Dalam sekejap, ia mengaktifkan pemahaman Dao, gambar, simbol, hukum. Muncul satu persatu, menampilkan rahasia ranah dewa leluhur. Tombak pembalasan langsung tenggelam dalam pemahaman. Tubuhnya bergetar, rohnya diperkuat. Sementara itu, Fang Han menyerap energi tanpa henti. Tubuhnya berubah, hukum berkembang. Namun, ia masih belum puas. Energi dunia harta turun. Ia membuka koneksi. Dunia harta terbuka, energi mengalir turun, bergabung dengan energi surga, menghasilkan hukum baru. Tombak pembalasan terkejut, dia bisa menghubungkan dunia harta. Kecepatan kultivasinya tak tertandingi. Fang Han terus menyerap, tanpa batas. Setiap napas, melahirkan hukum baru, sayap kebebasan, tongkat legenda, 8 pagoda, semua semakin kuat, mendekati tingkat kaisar kuno. Ia terus memurnikan, menghilangkan kotoran, menyisakan esensi murni. Ranahnya semakin dekat ke puncak. Aku butuh lebih. Fang Han bergumam. Tiba-tiba, tubuhnya berubah. Kristal berubah menjadi sungai panjang. Lalu memadat, menjadi satu gerbang. Gerbang segala sesuatu. Ia mulai memahami kesengsaraan sebelumnya. Rahasia gerbang-gerbang itu, di dalam tubuhnya, pohon dunia, gerbang surga, Tianmen, bola taiji, semua menyerap energi, seperti dunia kering, mendapat hujan kehidupan. Kekuatan Fang Han terus meningkat, tanpa henti, dan tanpa disadari, ia sedang melangkah menuju batas yang bahkan surga pun tak mampu kendalikan. Sejak melewati kesengsaraan, kekuatan Fang Han telah melampaui gabungan lebih dari 100 kaisar. Kini, setelah menyerap energi urat nadi surga, ia terus menciptakan hukum baru. Kekuatannya meningkat, 150, 200, 250, 300, dan terus naik, tanpa henti. Tombak pembalasan sampai mati rasa. Anak ini, kecepatan menyerap urat nadi surga terlalu mengerikan. Apa aku sedang memelihara masalah di masa depan? Ia mulai ragu. Fang Han, kini bahkan lebih kuat darinya. Namun di sisi lain, tombak pembalasan juga mendapat manfaat besar. Pemahamannya terhadap ranah dewa leluhur semakin dalam. Ia tahu, selama waktu cukup, ia bisa melampaui tombak penghakiman. Tiba-tiba, ia melihat perubahan Fang Han. Ini, gerbang keajaiban. Hatinya bergetar. Legenda mengatakan, gerbang keajaiban adalah peninggalan sebelum era kekacauan. Setiap kali seseorang mencoba menembus ke ranah penguasa langit, gerbang ini akan muncul, menghancurkan hukum, memutus jalan Dao, tak terhitung ahli. Gagal karena ini, bakatnya luar biasa. Tapi, tombak pembalasan menyipitkan mata. Ini terlalu berlebihan. Apakah dia benar-benar Fang Han? Bagaimana mungkin seseorang dari dunia bawah memiliki nasib sebesar ini? Namun, ia tidak menyadari, Fang Han telah melampaui batas logika biasa. Dalam bentuk gerbang keajaiban, Fang Han menyerap energi lebih ganas lagi. Setara ribuan kaisar, menyerap sekaligus. Energi tak terbatas, masuk ke dalam dirinya. Bahkan energi dunia harta, kini berubah menjadi padat, seperti artefak nyata. Fang Han memanfaatkan kesempatan ini untuk menyempurnakan tubuhnya, menutup semua kekurangan. Efeknya, tak kalah dari menelan pil abadi tingkat suci. Selama energi cukup, ia bisa terus berkembang, tanpa batas. Kristal di tubuhnya terus bertambah, membentuk negara dewa kristal baru. Inilah keunggulan ranah dewa leluhur. Bahkan tombak pembalasan tidak bisa melakukan ini, karena setiap orang memiliki batas. Namun Fang Han tidak. Jika terus begini, tubuhnya bahkan bisa sebesar alam semesta. Namun, itu membutuhkan waktu yang tak terbayangkan. 10.000 hukum, satu asal. Fang Han mengaktifkan gerbang keajaiban, menyerap energi, lalu memadatkan sebuah gerbang di dalam tubuhnya. Kemudian, ia berubah lagi menjadi gerbang misterius langit dan bumi. Lalu, gerbang dewa. Ia terus berubah, memahami setiap rahasia gerbang. Dengan bantuan energi surga, ia menyempurnakan daunnya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, kesadaran naik, pikirannya meluas. Ia merasakan kedalaman alam semesta, dan di balik langit dan bumi, ia merasakan sesuatu, sebuah kehendak, sebuah hukum. Jika menyatu, ia bisa mencapai ranah kehidupan seiring langit dan bumi. Ia hampir berhasil, namun tiba-tiba bahaya muncul di hatinya.
Fang Han langsung tersadar. Apa ini? Ia terkejut. Ia melihat tombak pembalasan. Masih berkultivasi. Tidak menyerang. Berarti, bahaya itu berasal dari dirinya sendiri. Ia segera menghitung dengan dao reinkarnasi. Dan memahami segalanya. Jika aku menembus sekarang, aku akan mati. Saat sebelumnya, ia menghadapi kesengsaraan. Gerbang keajaiban, gerbang dewa, sudah muncul. Itu hampir setara dengan kesengsaraan penguasa langit. Jika sekarang, ia mencoba menembus ranah lebih tinggi, kesengsaraan akan jauh lebih mengerikan. Belum waktunya, aku harus menahan diri, dan mengumpulkan kekuatan lebih, termasuk fragmen artefak sebesar planet. Pikirannya jernih, tanpa cacat, ia berhenti menembus, dan mulai menstabilkan kultivasi. Tombak pembalasan melihat ini, dan diam-diam kagum. Dia mampu menahan diri, merasakan bahaya sebelum terjadi. Kemampuan perhitungannya luar biasa. Jika dia memaksa, dia pasti mati. Fang Han tersenyum tipis. Aku merasakan bahaya, jadi aku berhenti. Terima kasih atas energi, urat nadi surga. Kekuatanku sekarang sudah jauh meningkat. Bahkan tombak penghakiman mungkin tidak bisa membunuhku lagi. Lalu, ia mengangkat tangan. Sebuah bayangan gerbang muncul. Aura mengguncang langit dan bumi. Ini jejak gerbang kehidupan abadi. Tombak pembalasan langsung duduk, mulai memahami. Keduanya masuk ke dalam kultivasi bersama. Namun Fang Han melakukan dua hal sekaligus. Di dalam tubuhnya, bola taiji mulai bersinar. Aura bela diri muncul. Fang Han terkejut. Jadi ini fungsinya. Bola taiji ini bukan sekadar artefak. Kesadarannya masuk ke dalam, dan ia melihat seorang Taois agung. Itu adalah Taois asal. Ia sedang memperagakan segala jenis seni bela diri. Seni naga, seni Buddha, seni iblis, seni manusia, bahkan teknik tinju Zongyong, teknik tinju asal, semua muncul. Fang Han akhirnya mengerti, ini inti seluruh seni bela diri. Tak heran Pan Wu Xianzun begitu kuat. Pan Wu Xianzun, dengan satu orang, melawan 7 kaisar Protoss, tak terkalahkan. Fang Han semakin bersemangat. Ia menyerap lebih banyak energi, memperkuat bola taiji. Bayangan Taois asal semakin jelas. Bahkan, bayangan Pan Wu Xianzun muncul. Bab peradaban bela diri dalam kitab era bergetar hebat, naik tingkat. Struktur kristal dalam tubuh Fang Han berubah. Setiap kristal menjadi kerajaan bela diri, dan kekuatannya kembali meningkat tanpa batas. Kultivasi Fang Han melonjak pesat, namun tetap stabil, semakin kokoh dari waktu ke waktu. Energi urat nadi surga sepenuhnya membangkitkan warisan dalam roh liar, dan mulai menampilkan esensi bela diri milik Taois asal. Jika tombak pembalasan mengetahui ini, ia pasti tidak akan memberi Fang Han kesempatan berkultivasi. Taois asal adalah eksistensi setara penguasa langit, mengguncang zaman. Seni bela dirinya hampir mencapai puncak mutlak, menggunakan segala hal sebagai teknik, bahkan lebih unggul dari banyak kaisar besar. Kini, Fang Han sepenuhnya tenggelam dalam pemahaman itu. Bab peradaban bela diri dalam kitab era meningkat pesat dalam sekejap, setara dengan peradaban pedang. Seni bela diri Taois asal tak terhingga, mencakup segalanya. Bahkan, 33 teknik tinju penciptaan di tangannya menjadi 100 kali lebih halus. Bayangan Taois asal berubah menjadi ribuan, menampilkan kekuatan tempur 3000 kali lipat. Fang Han memahami satu hal, teknik ini, jika mencapai puncak, bisa menghasilkan kekuatan tempur 3000 kali. Namun, syaratnya, artefak 33 harta harus mencapai tingkat artefak suci. Meski begitu, pemahaman Fang Han terhadap tekniknya menjadi jauh lebih sempurna. Pak, seluruh negara Dewa Kristal bergetar. Setiap kristal menjadi bayangan Taois asal, masing-masing mempraktikkan seni bela diri berbeda. Jika tombak pembalasan melihat ini, ia pasti ketakutan dan menghentikan semuanya. Fang Han terus menyerap energi tanpa batas. Energi urat nadi surga mengalir deras ke dalam tubuhnya. Bahkan, bola taiji menyerap lebih banyak darinya, lebih banyak dari Fang Han sendiri. Setelah menyerap cukup energi, perubahan besar terjadi. Di dalam bola taiji, muncul bayangan sebuah gerbang, samar, namun nyata. Itu adalah gerbang taiji, gerbang legendaris, terbentuk secara alami, mengandung asal mula kuno.
Taois asal, menggabungkannya dengan Daonya, menjadi penguasa langit. Kini, meski hanya bayangan, esensinya sudah cukup menakutkan. Jika Fang Han menyerapnya, fondasinya akan semakin kokoh untuk menembus ranah lebih tinggi. Waktu berlalu, di luar, hanya sesaat, namun di dalam benteng, telah berlalu ribuan tahun. Kultivasi Fang Han meningkat 3 hingga 5 kali lipat. Ranah dewa sepenuhnya stabil. Jumlah negara dewa kristal bertambah berkali-kali lipat. Kini, setiap kristal bisa menjadi dunia sendiri. Jika dilepaskan, bisa menciptakan seorang penguasa. Artefak miliknya juga berubah. Kendi totem bersinar terang. Di dalamnya muncul banyak gerbang. Sebuah gerbang baru terbentuk. Gerbang totem, kekuatan untuk menekan kaum barbar, meningkat drastis. Fang Han berpikir, sekarang, selama tidak bertemu penguasa langit, aku bisa membunuh kaisar barbar manapun. Namun, sementara ia berkultivasi, situasi luar berubah. Para murid Sekte Yuhua telah menerima hadiah dan kembali. Namun, baru keluar dari surga, mereka dikepung. Yang mengepung, klan Huangfu, klan Ouyang, Sekte Dewa Lima Gunung, dan banyak kekuatan lainnya. Membunuh murid kami, kalian cari mati. Kami akan menghancurkan Sekte Yuhua. Aura membunuh, membumbung tinggi. Sun Sihuan dan yang lain. Wajah pucat, bagaimana ini? Seorang kaisar mencibir. Fang Han, dia sudah ditahan di pasukan surga. Masih berharap dia menyelamatkan kalian. Semua terkejut. Seorang kaisar dari klan Ouyang langsung menyerang. Namun, wus, cahaya pedang turun dari langit. Seperti matahari, seperti naga api. Malaikat muncul. 4 sayap, 6 sayap, 12 sayap. Semua menyatu dalam satu tebasan. Bom, kaisar itu hancur, tanpa sisa. Semua orang mundur, ketakutan. Seorang pria muncul, jubah bulu putih, aura dalam, tak terukur. Itu adalah Kaisar Yu, pemimpin Sekte Yuhua. Siapa yang berani menyentuh Sekte Yuhua? Suaranya dingin, semua terdiam. Ia menunjuk Huangfu Guo. Kau, Huangfu Guo mencibir. Kaisar Yu, kau ingin mati? Kau pikir bisa melawan semua ini? Berlutut, serahkan Sekte Yuhua. Kami bisa mengampuni kalian. Tawa dingin terdengar. Hahaha, Kaisar Yu tertawa. Langit bergetar. Karena kalian ingin menghancurkan Sekte Yuhua, maka hari ini, kalian semua mati. Aura meledak, cahaya suci memenuhi langit, tak terhitung malaikat muncul, dan perang akan segera dimulai. Kaisar Yu menghadapi begitu banyak ahli, namun justru menyerang lebih dulu. Aku hancurkan satu zaman. Pedang kedua memecah langit. Pedang ketiga membersihkan dunia. Pedang keempat menghancurkan masa depan. Cahaya pedang menutupi segalanya. Pasukan malaikat tak mampu menahan. Ah, kaisar dari Sekte Dewa Lima Gunung langsung tersapu. Belum sempat mengeluarkan artefak, sudah hancur. Kaisar Yue meraung. Ia memanggil gunung 5 elemen, menekan dari langit. Namun, sekali tebas, hancur, menjadi debu. Darah muncrat. Ia terpental jauh. Cepat mundur. Kekuatan Kaisar Yu sudah melampaui batas. Namun, terlambat. Wus, cahaya pedang muncul dari kehampaan. Kaisar Yu muncul di atas kepala Kaisar Yue. Tanpa ekspresi, kesalahan sekali, tak ada jalan kembali. Pedang berubah menjadi gerbang. Gerbang keyakinan. Gerbang berputar, menghancurkan segalanya. Tidak, Kaisar Yue, hancur. Kasihanilah aku. Kami tidak akan melawan lagi. Sudah terlambat. Kaisar Yu menggenggam. Roh Kaisar Yue diserap. Lalu, satu tebasan lagi menembus tubuh Huangfu Guo. Ah, ia juga hancur. Dalam sekejap, 2 ahli setingkat dewa leluhur tewas. Semua orang gemetar, lari, ketakutan menyebar. Namun, Kaisar Yu berdiri di langit. Langit dan bumi runtuh. Bom, seluruh ruang hancur. Hukum terbalik. Kekacauan muncul. Semua yang mencoba melarikan diri hancur. Klan Huangfu, klan Ouyang, Sekte Tai, semua lenyap. Tak tersisa satupun. Kemudian, Kaisar Yu menghilang. Para murid Sekte Yuhua juga telah kembali. Tak lama kemudian, beberapa kaisar muncul. Apa yang terjadi? Sang kaisar tiba. Tubuhnya gemetar. Tidak perlu dilihat. Kaisar Yu yang melakukannya. Kaisar lain berkata dingin. Kami sudah memperingatkan. Kalian tidak mendengar. Kekuatannya
sudah melampaui banyak kaisar kuno. Hampir menyamai tombak penghakiman. Wajah kaisar menjadi pucat. Semua karena kalian sendiri. Sekarang lihat akibatnya. Ia melanjutkan. Segel Raja Suci akhir sudah mulai melemah. Semua terkejut. Apa? Ya, para penguasa langit sedang menekannya. Jika gagal, dunia akan hancur. Selain itu, misteri Hongmeng telah ditemukan. Di dalamnya ada Fang Qingsui, Linglong Xianzun, Feng Baiyu. Mereka semua sedang berkultivasi di sana. Dan di dalamnya ada artefak, pil, bahkan urat nadi surga. Jika mereka keluar, mereka bisa mengguncang seluruh dunia. Kaisar terdiam, keringat dingin mengalir. Rencana sudah disiapkan. Perkuat segel, temukan misteri Hongmeng, tangkap semua itu. Jika berhasil, seseorang bisa menjadi raja abadi. Dan surga akan kembali berjaya. Hahaha, kaisar tertawa liar. Benar, semua dunia akan menjadi milik kita. Sekarang pergi, kita harus menyelidiki dunia pil kuno. Para barbar juga mencarinya. Jika mereka mendapatkannya duluan, masalah besar. Baik, sementara itu, di dalam benteng perang, Fang Han membuka mata. Peradaban bela diri telah melampaui peradaban pedang. Aura bela diri mengguncang segalanya. Kini, ia adalah penguasa bela diri sejati. Tombak pembalasan membuka mata, terkejut. Bagaimana kau bisa meningkat secepat ini? Tanpa ragu, ia menyerang. Telapak pembalasan, rune seperti sungai Gangga, meledak. Setiap rune mampu membunuh seorang santo. Ruang runtuh. Namun, Fang Han tidak mundur. Seluruh dunia adalah bela diri. Ia meninju. Bom. Keduanya bertabrakan. Benteng perang bergetar. Tombak pembalasan berubah teknik. Teknik pembalasan dunia. Energi kebencian membentuk kerajaan iblis. Namun, Fang Han tetap tenang. Para pahlawan bangkit. Aura bela diri menjadi galaksi. Ia seperti legenda hidup. Bom. Benteng retak. Keduanya bertarung. Ribuan jurus dalam sekejap. Dan hasilnya, tombak pembalasan benar-benar tertahan oleh Fang Han. Buddha meneteskan air mata. Fang Han tiba-tiba melayangkan satu pukulan. Dalam sekejap, bayangan 1000 Buddha muncul. Setiap Buddha menangis. Air mata mereka berkumpul menjadi sungai kesedihan, menghantam langsung ke arah tombak pembalasan. Ekspresi tombak pembalasan berubah. Tangannya bergerak cepat. Segel demi segel terbentuk. Formasi bela diri bermunculan. Baru berhasil menahan jurus itu. Bom! Kedua kekuatan bertabrakan. Langit dan bumi berguncang. Keduanya terpental, melayang di udara, berhadapan kembali. Fang Han mendengus dingin, wajahnya sedikit pucat. Sementara itu, aura tombak pembalasan bergejolak. Jelas, ia menderita kerugian kecil. Bagaimana, senior tombak pembalasan? Kekuatanku lumayan meningkat, bukan? Fang Han tersenyum tipis. Napasnya berputar, tubuhnya langsung pulih. Kemampuan regenerasinya hampir tidak masuk akal, seolah-olah selalu berada dalam kondisi puncak. Bagus, bagus. Tombak pembalasan menghela napas panjang. Wajahnya kembali tenang. Angin, kau benar-benar luar biasa. Kalau aku tahu, aku tidak akan memberimu energi nadi langit. Sekarang, kau sudah menjadi terlalu berbahaya. Bukankah ini transaksi? Fang Han tersenyum santai. Lagi pula, aku adalah senjata rahasiamu sekarang. Jika aku turun ke medan perang, membantai barbar dan ras dewa, aku bisa menciptakan prestasi besar. Ia melanjutkan dengan santai. Bukankah 7 artefak suci barbar hampir muncul semua? Jubah berdarah, mahkota duri, dan lainnya. Jika kita merebutnya, lalu memurnikannya dengan metode dunia harta, bukankah senior punya peluang menjadi artefak suci sejati? Mata tombak pembalasan berkilat. Kalau begitu, kenapa tidak kau serahkan saja totem pot milikmu padaku? Dengan itu, aku bisa melampaui tombak penghakiman, lalu membantu membunuhnya. Fang Han langsung tertawa kecil. Tidak mungkin, totem pot ini adalah fondasiku. Jangan lupa, aku juga setengah artefak. Aku juga bisa menyempurnakan artefak suci. Hubungan mereka jelas hanya aliansi kepentingan, bukan persahabatan. Cepat atau lambat, mereka akan saling bermusuhan. Tiba-tiba, aura kuat mendekat. Beberapa kaisar berlutut. Laporan, pasukan barbar dan ras asing mulai bergerak. Mereka akan melompati ruang, menyerang surga. Apa? Tombak pembalasan langsung terkejut. Langit luar adalah wilayah terlarang. Menyerang dari sana,
Harus membayar harga besar. Kenapa mereka bertindak secepat ini? Tiba-tiba, aura lain turun. Seorang lelaki tua berambut perak muncul. Auranya setara dengan tombak pembalasan. Ia adalah Zhong Huang. Situasi buruk, barbar, ras asing, dan ras dewa sudah bergerak bersama. Apa? Ras dewa juga? Ya, 7 dewa leluhur kuno telah bangkit. Huang Futiantian, Ye Tiandi, Xie Tiandi, dan lainnya. Semuanya keluar. Mereka menyapu dunia sekitar surga. Sebagai titik loncatan serangan. Tujuan mereka adalah sesuatu dari surga. Setetes darah, milik Raja Pencipta. Wajah tombak pembalasan langsung pucat. 7 dewa leluhur, itu adalah eksistensi setara Tianjun. Kalau mereka menyerang bersama, bagaimana surga bisa bertahan? Zhong Huang menjawab pelan. Mungkin, ini karena Raja Suci akhir akan bangkit. Ras dewa memanfaatkan kesempatan. Dan dalangnya adalah Umno, pemimpin tertinggi ras dewa, makhluk yang mampu mengguncang seluruh peradaban. Saat itu, lebih banyak aura kuat muncul. Para penguasa besar surga, satu persatu datang. Fang Han diam-diam mengamati. Dalam hati terkejut. Semua ini adalah kekuatan tersembunyi surga. Banyak dari mereka, bahkan lebih kuat dari kaisar biasa. Salah satu dari mereka berkata, dia adalah Fang Han, tidak angin. Juara pertarungan jenius. Benar-benar jenius langka. Fang Han tiba-tiba bertanya, Jun Changsheng akan masuk pasukan ini. Beberapa orang terkejut. Perhitunganmu tajam. Ya, dia akan segera datang. Sebagai penguasa setingkat kita. Fang Han mengangguk. Bagus. Dia sudah kalah dariku. Bahkan jika dia kembali ke puncak, dia tetap akan kalah. Namun kemudian ia berkata, sekarang bukan waktunya bicara itu. Perang sudah dekat. Jika diperlukan, aku akan bertarung di garis depan. Barbar, ras dewa, aku bisa membunuh mereka. Para kaisar mengangguk. Namun, mereka tetap menunggu perintah. Tiba-tiba, langit bergetar. Sebuah kehendak agung turun. Aura kuno, tak terbatas. Menyelimuti segalanya. Semua orang merasakan dorongan untuk tunduk. Tianjun, itu adalah kehendak penguasa langit. Suara bergema. Seluruh pasukan surga, dengarkan. Ras dewa menyerang besar-besaran. Kami berlima sedang menekan segel Raja Suci akhir. Tidak bisa turun tangan langsung. Kalian, bertahan sepenuhnya. Bunuh musuh sebanyak mungkin. Jangan menyerang keluar secara gegabah. Gunakan formasi besar surga. Menunggu kesempatan. Patuh. Semua kaisar berteriak. Kemudian, formasi surga diaktifkan. Rune tak terhitung jumlahnya muncul. Seperti sisik kura-kura, menutupi seluruh langit. Kekuatan tak terbatas, mengunci seluruh dunia. Fang Han terkejut. Ia sadar, ia tidak bisa menghancurkan formasi ini. Tombak pembalasan berkata, ini adalah formasi ciptaan Raja Pencipta. Dengan ini, musuh tidak bisa masuk, dan kita bisa keluar untuk membunuh. Bahkan jika Tianjun menyerang, kita masih bisa mundur. Fang Han tersenyum dalam hati. Kesempatan akhirnya datang. 5 Tianjun sedang sibuk. Inilah waktuku untuk masuk ke gudang surga dan merebut fragmen artefak. Di kejauhan, langit menghitam. Bom, dunia asing raksasa melompat keluar dari kehampaan. Pasukan barbar, ras dewa, makhluk asing, semua datang menyerang surga. Fang Han akhirnya menangkap kesempatan yang selama ini ia tunggu. Ras dewa, kaum barbar, dan pasukan makhluk asing menyerang surga secara bersamaan. Dalam kekacauan seperti ini, justru terbuka peluang besar baginya untuk bertindak. Ia sama sekali tidak peduli apakah surga akan hancur atau tidak. Bagi Fang Han, jika surga runtuh justru lebih baik. Ancaman besar akan berkurang, dan ia bisa membawa orang-orang dari gerbang Yuhua pergi. Dunia ini luas, selalu ada tempat untuk bertahan. Selain itu, dalam kekacauan seperti ini, para ahli akan bermunculan. Naga dan ular bercampur, dan itulah kondisi terbaik baginya untuk berkembang. Jalannya memang jalan melawan arus, menghancurkan, menentang, dan melangkah melawan takdir. Langit berubah drastis. Awan hitam bergulung, bukan awan biasa, melainkan kumpulan dunia kecil, ruang tersembunyi, dan kerajaan asing yang melompat melalui ruang waktu. Dalam sekejap, pasukan dari berbagai dimensi muncul di luar surga. Lingkungan di sekitar surga yang semula penuh dengan badai ruang, api langit, dan petir kehampaan kini ditekan oleh kekuatan besar dari para ahli. Para kaisar, para sein,
bahkan makhluk purba yang lahir sejak awal zaman, bersatu menekan hukum ruang. Langit menjadi gelap, angin yin menderu, tekanan turun dari segala arah. Seolah-olah kehancuran akan segera datang. Namun, formasi besar surga mulai bekerja. Cahaya suci memancar, menerangi miliaran mil, menembus kegelapan yang menutup langit. Tiba-tiba, serangan balasan dimulai. Sungai pedang tak terbatas muncul dari dalam surga, seperti galaksi yang mengalir, menembus awan gelap. Jeritan terdengar di mana-mana. Pasukan barbar, ras dewa, dan makhluk asing dihancurkan seketika. Hukum dan energi mereka diserap, membuat cahaya pedang semakin tajam dan menyilaukan. Pedang kaisar telah bergerak, kata tombak pembalasan dingin. Itu adalah dunia pedangnya, harta dari gudang pedang surga, dipupuk selama ratusan juta tahun. Kekuatannya luar biasa. Kemudian ia memberi perintah. Semua mulai bergerak, serang balik. Para kaisar langsung menghilang, masing-masing menuju medan pertempuran. Tombak pembalasan memerintahkan seluruh pasukan surga untuk bersiap. Para gubernur, komandan, dan seluruh batalion, siap tempur. Aktifkan benteng perang dan tunggu perintah. Benteng-benteng perang mulai bergetar, energi tempur memenuhi seluruh ruang. Kemudian tombak pembalasan menoleh pada Fang Han. Angin, katanya pelan, dengan kekuatanmu sekarang, kau sudah bisa bertarung setara denganku. Bagaimana kalau kita berdua keluar bersama, membantai pasukan luar? Di tengah pertempuran ini, kau juga bisa memahami lebih dalam rahasia gerbang keabadian dan menguji kekuatanmu. Fang Han terdiam sejenak. Ia tahu risiko yang dimaksud. Jika bertemu dengan Tianjun, satu serangan saja bisa menghancurkannya. Namun, di balik bahaya itu, terdapat kesempatan langka. Ini adalah pertempuran nyata di ambang kehancuran dunia. Kesempatan seperti ini hampir tidak mungkin didapatkan dalam kondisi normal. Fang Han akhirnya mengangkat kepala. Baik, katanya, aku juga ingin melihat seberapa kuat Tianjun sebenarnya. Pasukan barbar menekan perbatasan dan mengepung surga. Fang Han tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan sebesar ini. Baginya, seluruh pasukan barbar saat ini ibarat gunung emas dan perak, sebuah gudang harta tanpa batas. Selama ia membunuh mereka, totem pot dapat menyerap semuanya, membentuk lebih banyak hukum ilahi, meningkatkan kekuatannya, sekaligus memperkuat totem pot itu sendiri. Dengan itu, tubuhnya akan terus ditempa, melahirkan gelombang demi gelombang kerajaan kristal ilahi. Pada saat yang sama, 3 artefak utamanya, sayap kebebasan, 8 pagoda apung, tongkat legenda, yang semuanya telah mencapai tingkat Wang Pin Xianqi, juga akan terus berkembang, bahkan berpotensi menyamai para raja kuno. Fang Han bergerak tanpa ragu. Serangannya ganas, melampaui banyak kaisar. Bahkan kekuatan dunia pedang milik kaisar pedang pun tampak kecil dibandingkan dirinya. Namun, momentumnya tetap tenggelam dalam gelombang besar pasukan barbar dan ras asing. Jumlah pasukan kali ini terlalu besar. Seolah-olah dunia dihancurkan menjadi debu, lalu setiap debu berubah menjadi dunia baru, dan itu pun dihancurkan lagi tanpa akhir. Dalam situasi seperti ini, teknik apapun yang digunakan Fang Han akan segera tertelan oleh lautan musuh. Kecuali Tianjun, hanya mereka yang mampu membuka ruang kosong di tengah pasukan sebesar ini. Jeritan menggema di mana-mana, totem pot bergetar hebat. Dalam sekejap, 7 hingga 8 pemimpin barbar setingkat Sein, bersama miliaran pasukan, tersedot ke dalamnya. Di dalam pot, seperti lautan magma mendidih, Fang Han mengamati ke dalam. Formasi besar mulai aktif. Karena percepatan waktu dan ribuan tahun pemurnian sebelumnya, totem pot telah mengalami peningkatan besar. Kini, setiap barbar yang masuk, tidak memiliki perlawanan sama sekali. Satu demi satu Sein barbar, dihancurkan. Tubuh mereka meleleh menjadi cairan kental. Roh mereka disuling. Di bagian terdalam totem pot, sebuah bayangan gerbang mulai terbentuk. Gerbang totem. Fang Han tahu, jika ingin menjadikan totem pot sebagai artefak suci sejati, gerbang ini harus benar-benar terbentuk. Tiba-tiba, suara tombak pembalasan terdengar. Angin, hati-hati, ada ahli barbar yang mengincarmu. Hampir bersamaan, serangan datang. Seorang pria berjubah merah darah muncul. Aura mengerikan. Di tangannya, sebuah tongkat suci. Ia adalah pendeta besar klan barbar, pemilik artefak, Bloodstained Clotes. Cahaya darah meledak, langsung menahan kekuatan totem pot, dan menyerang Fang Han.
Fang Han langsung mengenali, ini salah satu dari 7 artefak suci barbar. Pendeta itu berbicara dingin, serahkan totem pot, aku akan membiarkanmu hidup, jika tidak, kau akan musnah. Di belakangnya, puluhan kaisar barbar membentuk formasi pembunuhan. Namun Fang Han sudah menghitung segalanya. Bagus, pikirnya, kalau aku membunuhnya, aku akan mendapatkan 2 artefak suci sekaligus. Tubuhnya berubah, totem pot menghilang, diserap kembali ke dalam tubuh. Kemudian, 8 pagoda apung muncul, aura naga besar meledak, 8 pagoda berubah menjadi 8 naga raksasa. Dalam sekejap, Fang Han menerobos ke dalam formasi musuh. Bom! Seorang kaisar barbar langsung dihancurkan. Dengan kecepatan sayap kebebasan, Fang Han bergerak seperti kilat. Setiap serangan, membunuh satu kaisar. Energi mereka, diserap oleh 8 pagoda, membuatnya semakin kuat. Bloodstained Clotes, hancur. Fang Han melangkah maju, langit dan ruang retak. Puluhan kaisar barbar hancur di jalannya. Pendeta besar langsung mengaktifkan kekuatan artefaknya. Darah barbar, abadi, sungai darah muncul. Di dalamnya, iblis darah, roh jahat, kekuatan kehancuran. Namun Fang Han langsung menerobos masuk. Tubuhnya memancarkan kekuatan naga. Sungai darah hancur. Ia mendekat dan bertarung jarak dekat. Pahlawan turun ke dunia. Satu pukulan menghancurkan semua teknik. Satu tendangan memotong ruang seperti pedang. Bom! Pendeta besar terkena pukulan langsung. Tubuhnya terguncang. Darah muncrat. Lepaskan jubah darahmu. Fang Han mencengkeram. Ia benar-benar mencoba merebut artefak suci itu secara paksa. Pada saat itu, 10 kaisar barbar menyerang bersamaan. Namun Fang Han berbalik dan membuka sebuah portal, gerbang segala misteri. Semua serangan terhisap, lenyap tanpa bekas. Kemudian, gerbang lain muncul, gerbang pembantaian abadi, ditekan ke bawah. Bom! Satu kaisar langsung hancur. 5 kaisar lainnya mati beruntun. Semua hukum mereka diserap. 8 pagoda apung bergetar hebat. Kemudian, berubah menjadi 8 naga liar purba. Naga-naga ini memiliki 9 cakar. Aura kehancuran dan penciptaan menyatu. Mereka melayang di sekitar Fang Han. Seperti dewa perang, kekuatan Fang Han telah mencapai tingkat yang bahkan para kaisar kuno pun sulit menandingi. 8 pagoda apung kembali mengalami peningkatan di tengah pembantaian. 8 naga liar purba yang berevolusi mengelilingi Fang Han, memancarkan aura kekuatan liar yang kuno dan tak tertandingi. Fang Han mengangguk diam-diam, sangat puas. Ini menandakan bahwa senjata sihirnya telah melangkah ke tingkat artefak kuno dan mulai memiliki kekuatan liar yang sejati. Di sisi lain, pendeta besar berjubah darah mulai panik. Ia berusaha melarikan diri, menerobos kehampaan. Dalam pandangannya, Fang Han terlalu mengerikan, bahkan lebih kuat dari banyak kaisar kuno di surga, bahkan melampaui Yu Huang yang pernah ia temui. Dan kenyataannya memang demikian. Kekuatan Fang Han sekarang telah sepenuhnya melampaui Yu Huang. Kau ingin lari? Tidak semudah itu. Fang Han langsung menangkap niatnya. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya berubah. Rune sisik naga muncul di mana-mana, membentuk sistem dinding kristal yang tak tertembus. Pendeta besar menabrak penghalang itu. Langsung terpental, api dan energi meledak. Ia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Merebut Bloodstained Clotes bukanlah tindakan spontan. Fang Han sudah merencanakannya sejak lama. Turun ke dunia, Dewa Naga. Serangan Fang Han meledak seperti badai. Tangannya merobek ruang, langsung mencengkeram Bloodstained Clotes. Pada saat yang sama, berbagai gerbang muncul, gerbang segala misteri, gerbang pembantaian abadi, Famen, gerbang langit dan bumi, semua menghantam pendeta besar secara bersamaan. Dalam sekejap, cahaya darah mulai memudar, bahkan artefak suci yang rusak itu tidak mampu menahan tekanan sebesar ini. Robek, sebagian besar kain darah tercabik, wujud aslinya terlihat, sebuah jubah linen merah, penuh noda darah. Setiap noda mengandung legenda dan mitos. Pendeta besar mengamuk, kau mencari mati. Ia membakar darah hidupnya sendiri, mengorbankan esensi untuk mengaktifkan kekuatan Bloodstained Clotes sepenuhnya. Namun, ekspresi Fang Han tetap dingin. Ia membentuk segel tangan, melangkah di kehampaan. Ribuan portal muncul, menekan kekuatan darah itu. Kemudian, ia bergerak seperti pencipta dunia, menghancurkan kekacauan.
Dalam satu gerakan, ia menangkap lengan pendeta besar, mengangkatnya ke udara. Ah! Pendeta besar menjerit. Fang Han langsung merobek tubuhnya. Bloodstained Clothes. Terlepas paksa, artefak itu langsung diserap ke dalam totem pot. Sementara pendeta besar ditarik masuk ke dalamnya. Jeritannya menghilang dalam sekejap. Di kejauhan, tombak pembalasan melihat semuanya. Ia terkejut. Anak ini terlalu kejam. Dia benar-benar merobek pendeta besar hidup-hidup. Dalam hatinya, niat gelap mulai muncul. Jika Fang Han dan tombak penghakiman saling melukai, aku bisa mengambil keuntungan, menelan kekuatan keduanya, dan melangkah ke tingkat Tianjun. Ia mulai merencanakan segalanya. Namun, tiba-tiba, seluruh ruang membeku. Sebuah kekuatan tak terbayangkan turun. Tombak pembalasan langsung mundur. Di kejauhan, sebuah sosok besar berdiri. Seorang Tianjun barbar, sekali lagi bergerak. Miao Li Tianjun. Ia mengangkat satu jari. Satu jari itu melintasi ruang dan waktu, lebih panjang dari galaksi. Sidik jarinya, seperti dunia itu sendiri. Bom, langit berguncang. Targetnya bukan siapapun, melainkan Fang Han. Biasanya, Tianjun tidak menyerang makhluk di bawah mereka. Itu dianggap tidak layak. Namun sekarang, Fang Han telah membunuh terlalu banyak. Bahkan merebut artefak suci. Ia telah menarik perhatian Tianjun. Dan sekarang, ujian sejatinya datang. Dalam waktu singkat, Fang Han telah membantai puluhan Sein barbar, menghancurkan miliaran pasukan, membunuh 5 kaisar, merebut Bloodstained Clothes. Keuntungan ini bahkan melampaui hadiah dari pertarungan jenius surga. Namun sekarang, ia harus bertahan dari satu jari Tianjun. Jari itu turun, mengunci ruang dan waktu, mengubah hukum alam. Tidak ada jalan untuk lari. Fang Han menghitung ratusan juta kemungkinan. Hasilnya sama, tidak bisa menghindar, hanya bisa menahan. Bangkit, Fang Han meraung. Semua kekuatannya meledak. Portal demi portal muncul. Gerbang pembantaian abadi, gerbang segala misteri, gerbang langit dan bumi, gerbang kehampaan. Famen, lapisan demi lapisan, melindunginya. Ia bahkan membakar kekuatan hidupnya, mengaktifkan kekuatan takdir. Namun, bom, semua portal hancur seketika, seperti gunung menghancurkan telur. Tidak ada perlawanan. Tubuh Fang Han mulai retak, artefak pelindungnya hancur, kerajaan kristal ilahinya runtuh sepertiga. Namun, ia tidak menyerah. Aura pertempurannya meledak. Bahkan Tianjun tidak bisa menghancurkanku. Aku akan melampaui langit. 8 pagoda apung menutupi tubuhnya. Sisik naga terbentuk menjadi armor. Fang Han bersiap menahan pukulan itu. Dengan tubuhnya sendiri, ia ingin membuktikan jalannya